Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam iza azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya anil munkar hurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah rawiyul hakim wa Tirmizi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini, pada Ramadan 10 hari yang kedua, Allah senantiasa beri rahmat dan ampunan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian malam. Kita selesaikan di kajian subuh. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan sahabat untuk mendekati mimbar. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat berkata, laqad sami'na minka yauma say'a ma kunna nasma'uhu. Sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat Nabi mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali, sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Kemudian Nabi berkata, qala inna Jibril alaihissalam aradali. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbar, malaikat Jibril alaihissalam berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat Jibril? Ada 3. Yang pertama sudah saya sampaikan pada malam hari. Doa yang pertama adalah ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, jumpa Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut amal yang Ramadan, tarawih ikut, witir ikut, sahur pun ikut, falam yukfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Kenapa dia tak dapat ampunan? Karena berbuat dosa dan maksiat di luar bulan Ramadan. Dosa itu masih dia bawa ke dalam bulan suci Ramadan. Selesai. Yang kedua, apa doa malaikat Jibril yang kedua? Doa malaikat Jibril yang kedua, ba'uda man zukirta falam yusallu alaih.
celaka orang yang disebut nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang yang disebut nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya, celaka, kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita ini Pak, bukan hanya diminta untuk berselawat ke atas Nabi, tapi kita diminta untuk menjadikan Nabi itu sebagai ikon, Nabi itu sebagai nomenklatur, Nabi itu sebagai bingkai, Nabi itu sebagai potret, Nabi itu sebagai acuan, Nabi itu sebagai barometer kehidupan dalam kehidupan 24 jam kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu sebagai uswah, Nabi itu barometer, ukuran. Apa ukurannya dalam segala sektor kehidupan? Beriman mesti beriman cara Nabi, beramal harus beramal cara Nabi, bermuamalat mesti bermuamalat cara Nabi, bermuasarat cara Nabi, berakhlak pun cara Nabi. Kehidupan sempurna dalam kehidupan di muka bumi mesti ikut cara Nabi. Makanya tadi kita ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Baru bangun tidur tadi kita ucap sebut nama Allah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, kenapa ketika akan beraktivitas, ketika akan mau tidur kita sebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian bangun tidur kita sebut nama Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Ketika mau makan sebut lagi nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Selesai makan sebut lagi nama Allah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika masuk WC sebut nama Allah. Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika keluar WC sebut lagi nama Allah. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba ani aza wa afani. Kenapa kita menyebut nama Allah di awal dan di akhir kegiatan dalam 24 jam? Keluar rumah sebut nama Allah, masuk ke rumah sebut nama Allah, agar di antara menyebut di awal dan di akhir, di tengah-tengahnya dihitung ibadah oleh Allah. Bahkan ada kata ulama mengatakan, Pak, kalau ada satu orang masuk WC, kemudian dia baca doa masuk WC, kemudian belum sempat dia keluar WC, ajal telah menjemputnya dalam WC, maka dihitung orang yang masuk ke dalam WC tadi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, tapi hari ini karena ilmu pengetahuan kita, sekolah kita yang tinggi, terkadang doa-doa seperti ini kita anggap doa-doa masnunah, kita anggap doa-doa adab-adab saja yang terkadang tak mampu kita untuk mengamalkannya. Sekarang saya mau sampaikan buat kita bersama, kalaulah Allah berikan kita umur 60 tahun, maka dari 60 tahun umur tadi, maka berapa banyak waktu yang kita berikan beribadah? Sekarang kita ambil contoh. Satu hari itu 24 jam. 24 jam itu kita bagi sepertiga saja. Kira-kira kalau awak satu hari kau menurut ilmu kesehatan, tidur satu hari yang baik itu berapa jam? Hah? Apa? Oh 8 jam. Berarti sepertiga hari. Berarti sepertiga hari. Tidur yang baik menurut dokter itu sepertiga hari. Dari 24 jam, 8 jam untuk tidur. Sekarang kita hitung, salat kita 5 waktu, kita kumpulkan dengan bacaan Quran, kita kumpulkan dengan berdoa, kita kumpulkan dengan bertasbih. Kira-kira satu hari itu berapa jam? Kira-kira saja. Ada salat 1 jam? Tidak ada. 1 jam itulah 5 waktu. Sekarang gini saja, dalam 24 jam, sepertiga hari untuk tidur saja. Seandainya Bapak Ibu tidur tidak menyebut nama Allah, bangun pun tidak menyebut nama Allah, maka 8 jam yang tidur tadi tidak dihitung ibadah oleh Allah. Logikanya sederhana. Kalau kita punya umur 60 tahun, sepertiga 60 tahun itu 20 tahun untuk loloknya barunya. Kalau 20 tahun ni tidur tak sebut nama Allah, bangun pun tak sebut nama Allah, maka 20 tahun ni tidak dihitung ibadah oleh Allah. Makanya dalam 24 jam tu ikut cara Nabi. Beriman dengan cara Nabi,
beramal dengan cara Nabi, bermuamalat dengan cara Nabi, bermuasyarat dengan cara Nabi, berakhlak pun mesti ikut cara Nabi. Satu, kita beriman dengan cara Nabi. Apa itu iman? Makanya maaf, Nabi lahir saja Pak mengajarkan keimanan. Apalagi Ramadan. Ramadan ini sarana, makanya kenapa Al-Quran itu diturunkan Allah dalam bulan suci Ramadan. Turun di sini Pak bukan turunnya per lembar. Yang dimaksud turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, turun Al-Quran itu dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit bumi. Turun dalam bentuk satu mushaf. Tapi dari Baitul Izzah turun ke muka bumi itu bertahap-tahap. Bertahap-tahap. Kenapa Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan? Kenapa tidak Muharram? Kenapa tidak bulan Syawal? Tapi kenapa Quran ini diturunkan Allah satu mushaf dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan? Ulama kita mengatakan bulan Ramadan ini bulan ketaatan. Semua orang mulai untuk taat kepada Allah. Al-Quran hanya bisa dipahami di tengah-tengah orang yang akan taat kepada Allah. Maka diturunkan Quran kepada Ramadan. Coba lihat keadaan kita. Maka beriman, kita mesti beriman dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu iman? Tidak ada tempat ketergantungan lain kecuali Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah. Tidak ada menggantungkan urusan kecuali Allah. Tidak ada tempat berharap kecuali Allah. Tidak ada tempat mengadu kecuali Allah. Itu yang iman. Nabi lahir mengajarkan iman. Ayah Nabi wafat ketika Nabi berada dalam kandungan. Ibu Nabi Aminah. Sudah dilahirkan Nabi beberapa tahun setelah itu, ibu Nabi wafat. Kemudian dipelihara oleh kakeknya. Tak lama tapi kakeknya wafat. Kemudian dipelihara lagi oleh pamannya Abu Talib. Kenapa dipelihara oleh pamannya Abu Talib? Maaf, karena ini paman Nabi yang seayah seibu. Maka saya katakan paman Nabi ini banyak, Pak. Ada Abu Talib, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab. Itu paman Nabi. Tapi paman Nabi yang seayah seibu itu hanya Abu Talib dan Abdullah. Maka dia dipelihara oleh Abu Talib. Karena Nabi itu punya kakek namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya bini ompek. Jadi kalau awak punya bini cilik gini jangan sombong oleh. Abdul Muthalib itu bininya ompek. Anak istri yang pertama punya anak Abdullah, Abu Talib, Ruqayyah, Atikah dan lain-lain. Bini kedua punya anak Hamzah radhiyallahu an dan lain-lain. Istri ketiga punya anak Abbas radhiyallahu an dan lain-lain. Istri keempat Lubna punya anak Abu Lahab dan lain-lain. Makanya Abu Lahab, Hamzah, Abbas paman Nabi seayah tapi tak seibu. Yang seayah seibu itu Abdullah dan Abu Talib. Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Tapi tak lama Abu Talib pun meninggal dunia. Menikah dengan Khadijah. Khadijah pun tak lama. Khadijah pun meninggal dunia. Ada orang tanya, Pak Ustadz, kenapa orang yang dicintai Nabi ini seluruhnya lebih cepat dahulu wafat? Kenapa orang yang dicintai Nabi ini lebih cepat dipanggil nyawanya oleh Allah? Maka ulama kita menjawab, maaf, kenapa orang yang dicintai Nabi itu ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, bahkan istrinya tercinta pun meninggal. Kenapa orang yang dicintai Nabi itu lebih dulu dicabut nyawanya oleh Allah? Maka para ulama kita menyimpulkan, Allah ingin mengajarkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ayah Nabi itu masih hidup, Nabi akan mengadukan urusan kepada ayahnya. Kalau seandainya ibu Nabi masih hidup, melihat perjuangan Nabi, maka Nabi akan tidur di bawah ketiak ibunya. Seandainya kakek Nabi masih hidup, maka Nabi akan mengadukan urusan kepada kakeknya. Seandainya paman Nabi masih hidup, Nabi akan mengadukan urusan kepada pamannya. Bahkan seandainya kalau istri Nabi tetap hidup, Nabi akan menggantungkan segala urusan kepada istrinya. Itu semua dihapus oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Maka tidak ada lagi ketergantungan, tidak ada lagi tempat mengadu, tidak ada lagi tempat berharap, kecuali Nabi berharap hanya kepada Allah. Kelahiran Nabi mengajarkan iman. Jadi iman itu Pak, tidak ada tempat bergantung selain daripada Allah. Jadi gini kok Pak, umat sekarang ini sudah 10 hari yang kedua ini sudah mulai bergantung dengan yang macam-macam. Bergantung
kini kok Pak, kenapa jamaah masjid makin sedikit? Faktornya bukan mereka tak sholat, mereka tarawih juga Pak. Cuman kerisauan dan kekhawatiran mereka mulai tinggi. 10 hari pertama itu luar biasa taatnya, orang ramai. Kenapa? Karena kalau cito-cito piti masuk ndak juga nampak dah. Tapi kalau 10 hari kedua timbul harapan-harapan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, THR piti masuk, tukin TPP yang pegawai negeri, ndak usah dipikirkan Pak. Lado orang memikirkannya. Kalau kan zoki awaknya kan masuk ke rekening awak. Hari ini kita suka memikirkan sesuatu yang tidak pantas untuk dipikirkan. Maka oleh karena itu iman itu adalah sesuatu yang tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah. Ini yang iman. Zaman Bani Abbasiyah ada satu orang soleh namanya Muhammad bin Abdul Yazid atau Salim, lupa saya. Zaman Bani Abbasiyah ada satu orang tua yang soleh. Saking solehnya orang tua itu, malam hari dia berpuasa. Pagi hari dia berpuasa, malam hari dia qiyamul lail. Setiap saat. Bahkan dia melaksanakan puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Waktu itu datang bulan suci Ramadan. Maka ketika itu dia berpuasa. Ketika sedang berpuasa, sesudah solat asar menjelang waktu berbuka, duduk di depan pintu rumahnya. Lewat satu orang musafir depan rumahnya. Apa kata musafir tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari kampung seberang sana, ingin ke kampung seberang sana. Sebentar lagi waktu akan berbuka. Bolehkah saya tinggal dan istirahat sebentar di rumah Ustaz? Untuk menghilangkan rasa lelah, capek dan lain sebagainya. Kata Ustaz tadi, tafadhal, silakan. Dibukalah pintu. Disiapkan tempat duduk, disiapkan tempat tidur, disiapkan tempat berbuka. Ketika datang waktu berbuka, diajaklah tamu tadi berbuka. Dihidangkanlah oleh tuan rumah tadi satu gelas air putih, satu buah biji korma untuk tamu. Tuan rumah ini pun minum satu gelas air putih dan satu buah biji korma. Makan dan minumlah tamu berserta tuan rumah tadi. Selesai minum segelas air putih dan memakan satu buah biji korma, maka diajaklah tamu tadi oleh tuan rumah untuk solat maghrib berjamaah. Selesai solat maghrib, apa kata tamu dalam hati? Mudah-mudahan sudah sembahyang maghrib go, diajak dek tuan rumah makan. Rupanya habis maghrib itu tuan rumah langsung solat sunat awabin 6 rakaat. 2 rakaat salam. Kata tamu go, subhanallah, memang soleh tuan rumah go. Ulun makan habis maghrib langsung solat sunat awabin, tak tanggung-tanggung, 6 rakaat, 2 rakaat salam. Kata tamu tadi berkata dalam hati, mudah-mudahan selesai sembahyang sunat awabin ini diajak dek tuan rumah makan. Rupanya habis solat sunat awabin datang waktu isya. Mereka solat berjamaah isya. Selesai isya, apa kata tamu tadi? Mudah-mudahan tuan rumah habis isya kau mengajak makan. Rupanya habis isya, tuan rumah tadi langsung solat sunat tarwih dan witir. Tamu pun ikut. Selesai tarwih dan witir, apa kata tamu? Tidak ada alasan lagi. Selesai witir kok pasti makan. Rupanya selesai solat witir, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu sahur. Kata tamu, bila makan? Tapi kena tamu ni tertidur, datang waktu sahur dibangunkan lagi. Tuan bangun, sahur lagi. Ketika sahur dihidangkan lagi satu gelas air putih, satu buah biji korma. Tamu berkata di hati, tadi babu iko jo. Kemudian tuan rumah pun minum dengan satu gelas air putih dan satu buah biji korma. Maka mereka bersahur. Setelah sahur selesai, mereka melaksanakan solat subuh berjamaah. Habis solat subuh, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu duha. Tamu ndak tahan, minta izin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sudah 1 malam menginap di rumah Ustaz. Alhamdulillah, saya sudah berbuka dan sahur di rumah Ustaz. Saya tak bisa membalas kebaikan Ustaz. Semoga Allah berikan pembalasan atas kebaikan Ustaz. Saya ingin melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu tadi pun berangkat. Belum jauh tamu itu berangkat dari rumah tadi, dipanggil oleh tuan rumah tadi. Hei anak muda, sini sebentar. Datanglah tamu tadi. Ada apa tuan rumah?
Kata tuan rumah tadi, wahai anak muda, sebelum kau meninggalkan rumahku, dengarkan pesanku. Satu malam kau tinggal di rumahku, satu malam kau lihat keadaan rumah tanggaku. Istriku sudah meninggal dunia, anak pun aku tidak punya. Berbuka dengan satu gelas air putih, dengan satu buah biji korma. Sahur pun dengan satu gelas air putih, dengan satu buah biji korma. Satu malam kau tinggal di rumahku, satu malam kau lihat kemiskinanku, satu malam pula kau lihat kekurangan dan kefakiranku. Keluar kau dari rumahku ini, tutup mulutmu. Jangan pernah kau ceritakan kemiskinanku kepada orang lain, karena kemiskinanku telah kuceritakan kepada Allah. Aduh, awak contoh itu. Makanya kalau ada susah, jangan ngadu ke Pak RT, Pak RW. Ada masalah ngadu ke RT, ngadu ke RW. RW punya masalah inyo, tak sudah inyo. Belajar ngadu dengan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikan sabar dan solat itu sebagai sarana untuk minta tolong. Kapan kita belajar? Ramadan inilah belajarnya. Gantungkan segala harapan kepada Allah. Ramadan inilah tempat kita berharap kepada Allah. Kalau kita berharap dengan manusia, Pak, kecewa. Berharap dengan makhluk ni kita akan sengsara. Maka berharaplah kepada Allah, karena tidak ada tempat pengharapan kecuali kepada Allah. Maka kita belajar beriman, menggantungkan urusan ini kepada Allah. Satu, belajar. Kapan masanya? Ramadan inilah masanya kita untuk belajar. Kapan lagi masanya? Kalau kita beriman kepada Allah, maka keimanan yang datang, yang dapat kita raih, yang kita rasakan, akan mendatangkan keberkahan. Ada jemaah yang tanya dengan saya, Pak Ustadz, kalau kita beriman kepada Allah, apakah ujian akan datang? Ya, makin tinggi iman, makin tinggi ujian. Makin tebal iman, makin berat ujian. Kalau begitu Ustadz, tidak usahlah beriman-iman kali lagi Ustadz, karena takut nanti ujiannya berat. Bu, Pak, saya jawab, dunia ini cuma ada dua. Kalau bapak ibu beriman, maka datang musibah namanya ujian. Kalau bapak ibu tidak beriman, datang musibah namanya azab. Tinggal pilih. Beriman, ujian datang. Ujian boleh jadi lulus atau remedial. Kalau azab, ketika tak beriman, azab datang. Dua pilihan. Kita mau beriman, ujian datang, atau tidak beriman, azab akan datang dalam kehidupan. Seluruhnya akan datang. Apakah dia ujian atau azab ketika kita beriman atau tidak. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa lari, Pak. Tidak ada yang mengatakan kita setengah-tengah iman je lah, Pak Ustadz, sehingga ujian tidak datang. Yang akan datang itu nanti UTS, cuman ujian tengah semester. Ya tidak bisa. Kalau beriman ujian datang, tidak beriman azab akan datang. Hari ini azab menimpa kehidupan manusia. Azab, musibah, bencana, apa lagi? Makanya saya sampaikan buat kita bersama. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dibuat oleh Allah dengan bahasa paling tinggi, namanya musibah. Musibah ini punya cabang dua. Satu ujian, satu lagi azab. Buat orang beriman, ujian. Buat orang yang tidak beriman, azab Allah turunkan. Kita tinggal pilih. Ibu bapak mau pilih yang mana? Saya mau tanya, boleh tidak, Bu? Boleh saya tanya. Subuh ini sebanyak ini masjid yang ikut kajian subuh, ikut jemaah aku yang telokongnya sama warnanya. Atau ada pelepasan jemaah umroh pagi ini. Sebanyak ini, Pak, tiap pagi saya kajian subuh, tidak pernah yang seragam. Kok seragam? Apa, Pak? Baik, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maka dua saja, ujian atau azab. Kenapa azab diturunkan Allah? Bala bencana ini, Pak, kalau kita lihat di kehidupan kita ini, bala bencana yang datang di kehidupan dunia ini, seringkali seperti film, silih berganti. Datang A, turun B, habis B, turun C. Kenapa azab ini Allah turunkan di muka bumi? Kenapa bencana ini Allah turunkan di muka bumi? Jadi kita tidak nyalakan siapa-siapa, Pak. Allah ceritakan dalam Quran, Allah berikan simbol-simbol, Allah berikan indikator, Allah berikan ciri-ciri. Kenapa azab ini Allah turunkan di muka bumi? Karena ada 7 penyebab azab ini Allah turunkan di muka bumi. Ketujuh-tujuhnya ini tidak mesti semuanya. Salah satu saja tidak dilaksanakan atau dilakukan oleh manusia, maka azab itu akan turun. Kalau tak percaya, lihat keadaannya. Satu, apa penyebab azab ini Allah turunkan di muka bumi? Allah berbicara dalam Quran surat Yasin ayat 19. Apa kata Allah?
Qalu ta'irukum ma'akum ayin zukirtum bal antum qaumun musrifun. Tak kala utusan itu datang dan berkata, kemalangan demi kemalangan, musibah demi musibah, bencana demi bencana, wabah demi wabah datang kepada kalian. Kenapa? Karena perbuatan kalian sudah melampaui batas maksiat kepada Allah. Kita yang ngundangnya. Apa maksiat yang paling besar, Pak? Maksiat yang paling besar bukan perzinahan. Maksiat yang paling besar itu bukan pelacuran. Maksiat yang paling besar ketika orang-orang Islam meninggalkan sholat. Maksiat yang paling besar. Jadi azab itu kita yang mengundangnya. Jadi kita tidak usah lagi salahkan ini, salahkan itu dan sebagainya. Salahkan diri kita. Kenapa kita telah mengundang azab itu datang dalam kehidupan kita? Maka pertama tadi malam itu saya katakan, bertaubatlah kepada Allah. Satu, penyebab azab Allah turunkan di muka bumi. Dua, Allah Subhanahu wa taala bicara dalam Quran. Apa kata Allah dalam surah Al-Qasas ayat 59? Allah katakan, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura." Apabila kami akan menghancurkan satu negeri, satu negara, satu provinsi, satu kecamatan, satu wilayah, satu RW, satu RT, satu lingkungan masjid, apabila kami akan menghancurkan satu negeri, hatta yab'asa fi ummiha rasulan, kami utus dulu nabi di tengah-tengah mereka, yatlu alaihim ayatina, untuk menyampaikan ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, apabila kami ingin membunuh, membinasakan, mematikan orang yang ada di dalamnya, illa wa ahluha zalimun, kecuali kalau mereka berbuat zalim. Satu, maksiat. Dua, zalim. Lawan dari maksiat, ketaatan. Apa saja yang bukan ketaatan adalah kemaksiatan. Kezaliman tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berapa banyak kezaliman yang telah kita lakukan, berapa banyak kezaliman yang kita balut dengan keramah tamahan, maksiat yang dibalut dengan syariat. Pantas azab ini Allah turunkan. Jadi berapa banyak kezaliman yang kita buat, istri kita, anak kita, keluarga kita, para suami kita. Maka berikan peringatan kepada mereka, sampaikan kepada keluarga kita, ajak mereka untuk bisa mentaati Allah, jauhkan mereka dari kemaksiatan dan kezaliman, karena itu akan mengundang azab dan bencana yang Allah turunkan di muka bumi ini. Maka pulang ke rumah, Pak, ada kesempatan, ada. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki istri, memperbaiki anak, memperbaiki saya sendiri. Sebagai suami, maka perbaiki rumah tangga kita. Ajak mereka untuk bisa mentaati Allah. Kadang ni repot juga, Ustaz. Awal ponek lo mengajak ke bini, Ustaz. Tiap ada kajian subuh, awak ajak suami tidak pernah umur, Ustaz. Awak ajak suami ke masjid, tidak umur, kawilah ke masjid. Lah tiap hari awak mengajak Ustaz dengan lemah lembut, tidak umur, Ustaz. Ujung-ujung bacokak kami di rumah, Ustaz. Ada ibu-ibu yang bertanya dengan saya, Pak Ustaz, bagaimana solusinya mengajak suami yang belum taat, Ustaz? Kami di mana ada pengajian kami datang, di mana ada ustaz ceramah kami datang, kami ajak suami tidak mau. Kira-kira bagaimana caranya, Ustaz? Maaf kalau ibu menanyakan caranya, tidak usah tanya kambo. Ambo ko laki orang, itu urusan laki ibu. Tidak usah tanya, percuma saja, karena ibu sudah tahu jawabannya. Kenapa saya katakan sudah tahu jawabannya? Maaf Bu, ibu dulu masih gadis, suami ibu masih bujang. Dengan kecantikan ibu, kelembutan, keramah tamahan, gombalan, senyum manis, ibu bisa mengambil suami orang, mengambil laki-laki yang bujang, yang saat itu sedang berpacaran dengan perempuan lain, bisa ibu ambil jadi suami ibu. Kini laki awak lah sadolok, sekasur, sebed cover, se-AC, sekamar, masa ndak bisa merayunya? Ndak mungkin banget. Lelaki awak. Makanya kalau ada para suami, semalam ada beberapa jemaah umroh dari bandara pulang, kemudian sampaikan dengan saya, Pak Ustadz, saya baru pulang umroh, baru 4 hari. Saya ajak istri saya, Alhamdulillah Pak Ustadz, tapi itulah Ustadz, saya sudah mulai 5 waktu di masjid, tak tertinggal lagi takbiratul ula. Tapi istri saya Ustadz pulang umroh ini tidak ada perubahan Ustadz. Kenapa tidak ada perubahan? Masih membuka aurat, tidak mau pakai jilbab. Kalau pakai jilbab itu hanya untuk ke masjid sama ke sekolah saja Ustadz. Istri saya guru, tapi keluar rumah ke mall dia tidak mau pakai jilbab Ustadz. Dah capek saya mengingatkannya Ustadz. Gimana caranya? Saya bilang jangan tanya dengan saya, itu urusan kita masing-masing. Awak lebih tentu cara untuk mengambil hati istri dan suami kita. Memang betul Pak, mendidik bini ko gampang-gampang susah. Karena bini ko kan terbuat dari tulang sulbi. Tulang sulbi ko tulang rusuk yang paling bengkok. Dia paling bengkok, rawan mudah patah. Maka mendidik bini ko hati-hati. Karena dulu lambe-lambean beko melawan di kue-kueennya patah.
Bini awak memang seperti itu, Pak. Bapak sesekali pulang ke rumah, saya pernah sekali nih, mohon maaf, pulang saya ke rumah, saya kan tidak pernah bongkar lemari istri. Saya jarang melihat-lihat lemari istri, jarang. Yang saya tengok tuh lemari saya saja. Sekali-kali saya pulang, saya buka beberapa hari yang lalu, Ramadan juga, saya buka. Saya tengoklah pakaian istri saya, gamis-gamis, jubah, ada yang cadar dan sebagainya, lengkap jilbabnya, baju gamisnya dan sebagainya, termasuk abaya. Saya hitung yang dianger 87 pasang. Kaget saya. Saya panggil istri saya, Mi, iya, mau tanya, apa Bi? Berapa jumlah baju yang dianger? Tidak dihitung lebih, tadi Abi hitung. Ngapa pula Abi hitung? Terhitung 87 pasang. Saya bilang sama istri saya, Dek, dengan baju 10 kita takkan mati. Dengan baju 15 pasang tidak akan mati. 87 ini gimana makainya? Kalau makai satu hari satu, berarti 87 hari. Lebih kurang sekitar 3 bulan. Kalau andai kata dipakai sebulan semuanya, berarti satu hari itu 3 kali ganti. Lebih hebat lo pada pengantin nih. Apa kata istri saya? Iyalah bang, nanti ada sedekahkan aja sama orang. Sedekahkan saja. Yang kira-kira tidak terpakai, yang jarang dipakai, sedekahkan. Iyalah, rupanya pagi itu dilipat-lipatnya, dimasukkan dalam tas, dibagi dengan tetangga-tetangga semuanya. Saya pun senang pula hati saya. Saya pergi ke kantor. Pulang dari kantor, saya tengok masuk kamar, Baswolo plastik Ramayana di atas kasur. Memang perempuan tuh karakternya memang seperti itu, Pak. Maka saya katakan sifat perempuan itu 3 sampai hari kiamat tidak akan merubah. Sifat istri itu 3 sampai hari kiamat tidak akan merubah. 1, perempuan itu pencemburu. Kalau ada bini awak tidak pernah cemburu, kita jalan dengan laki-laki lain, selama masa pernikahan kita, dia bukan perempuan. Yang kedua, pencemburu. Yang pertama pencemburu, yang kedua penangi. Makanya jantan menyelesaikan masalah dengan utak, betino menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung perasaan perempuan pasti air mata. Jadi kalau jantan ada masalah kemudian nangis, suruhnya ganti serawahnya. Karena perempuan tuh menyelesaikan masalah dengan perasaan. Kalau ada punya istri selama nikah tidak pernah mengeluarkan air mata, bukan perempuan. Perempuan tuh fitrahnya menangis. Yang ketiga, perempuan tuh fitrahnya pembalanjo, konsumtif. Itu sifat perempuan tidak bisa, Pak, sampai hari kiamat. Dan disangka kita, Pak, orang-orang dahulu pun sama, istri Nabi pun sama. Suatu ketika Nabi duduk depan rumah, menangis, Nabi sedih. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau sedih? Kata Rasulullah, salah seorang istriku Aisyah meminta sesuatu yang tidak aku miliki. Maka Abu Bakar minta izin ke rumah Nabi, masuk ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, dia panggil anaknya Aisyah, dia pegang lehernya. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku Aisyah, sekali lagi kau minta dengan Rasulullah sesuatu yang tak dimilikinya, aku penggal lehermu. Datang lagi Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Kata Nabi, salah seorang istriku Hafsah telah meminta sesuatu yang tidak aku miliki. Umar marah, minta izin dengan Nabi, masuk ke rumah Nabi. Sampai dalam rumah dia panggil Hafsah. Hafsah itu putri Umar. Apa kata Umar? Wahai putriku Hafsah, sekali lagi kau minta sesuatu yang tak dimiliki oleh Rasulullah, aku penggal lehermu. Karena peristiwa inilah turun asbabun nuzul ayat. Apa ayatnya? Allah katakan dalam Quran yang terjemahannya, wahai Muhammad, sampaikan kepada istri-istrimu, kalau mereka minta dunia, aku berikan dunia kepada mereka, tapi ingat, aku ceraikan mereka darimu. Artinya bini meminta sesuatu ke laki boleh? Boleh, ketika laki itu ada. Habis masalah. Maka konsumtif ini sifat perempuan dari dulu sampai hari kiamat, Maka kalau ibu jumpa dengan istri saya, maaf, saya tidak pernah sama istri saya ke pasar. Seumur hidup semenjak pernikahan, saya nikah tahun 2005 sampai kini sudah 17 tahun. Hanya sekali seumur hidup selama pernikahan saya temani istri saya ke pasar Arengka. Itu pun pulangnya pasti becokak. Saya tidak bisa menemani istri saya, Pak, karena kami tidak masuk. Kalau menemani berdua tidak bisa. Karena sifat perempuan itu pembelanjo. Dia lagi piti 10.000 dimasaknya sayur bayam. Dia lagi piti 50.000 dibolinya gulai ayam. Dia lagi piti 10 juta dibolinya ome 10 mayam. Abi. Ibu soleh ndak soleha sama. Ndak percaya ibu soleh ndak soleha, bini awak kau pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai purda, sama, Pak. Agilah piti 10 juta kayaknya. Kalau nyo ndak soleh dibelinya handphone Samsung S9 Plus. Abi. Kalau nyo soleha, belanjo juga. Pergi ke kaona, dibolinya gamis sama abaya, sestel 800, dibolinya 2 boleh stel. Abi yo. Produknya beda, pembelanjo sama. Maka saya katakan kalau saya berangkat dengan istri saya, ini maaf, ini kan bukan rahasia pribadi, ini rahasia kita bersama. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kalau saya berangkat, ketika itu berangkat umroh 2013.
Saya berangkat dengan biaya sendiri. Alhamdulillah jadi mutawib sekaligus diminta oleh travel haji umroh. Sampai di Mekah, selesai tawaf, sa'i, tahallul, biasalah beli oleh-oleh. Saya tak ingin belanja di Madinah. Kata orang Madinah murah, enggak, saya mau belanja di Mekah. Terbayanglah istri saya ingin belikan istri saya abaya baju hitam yang luar biasa. Tapi bukan di pelataran Masjidil Haram. Kalau di pelataran tuh murah tuh ya Hamsah rial tuh. Di tokonya saya beli berapa harganya? Kalau saya tak salah lebih kurang sekitar 860 rial dikali 3.000, 2 juta lebih. Pakai kotak. Harapan saya ingin menyenangkan istri. Masukkan kotak, dalam kotak dikasih bungkus kado, saya masukkan di kopor saya yang besar. Pulang umroh sampai di bandara dijemput oleh istri keluarga, pulang ke rumah cipika-cipiki minum makan kurma, minum air zam-zam, selesailah. Habis salat Isya saya tanya, "Nih tuh ada anak saya baju dan sebagainya. Untuk Umi apa Bi?" Saya bukalah. Nih, sengaja label harga tidak saya lepaskan. Dia tengok 860 rial. Dia kali angkanya 3.000 sekian. Wih, mahal Bi, 2.400.000. Cobalah pakai, mudah-mudahan berkah. Sekali dibuka kembangannya, cantiknya, tapi warnanya kok warna hijau, bacokak ujung. Maka mulai sekarang saya tidak mau belanjakan istri saya. Kalau nak belanja kopi tipoi sudah. Kena ujungnya berbantah, Pak. Betino kok tidak pandai menjaga hati jantan sudah. Nah, saya ingin sampaikan, maka kita rubah nih Pak. Kezoliman tidak sesuai pada tempatnya, bertahap-tahap kita sesuaikan. 2, ikut sampai jam berapa kok Pak? Nah, kalau di luar Ramadan kita ceramah sudah kok makan lontong gitu. Kalau kini awak ceramah minum makan dado apa loma amboten yayo. Baik. 2, penyebab daripada azab itu Allah turunkan. Dari rumah kita perbaiki. Yang ketiga, Allah bicara dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barra wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Kenapa? Karena ulah tangan manusia. Ditimpakan azab oleh Allah, ditampakkan agar manusia itu nanti kembali pada Allah ke jalan yang benar. Makanya sebelum Ramadan saya diminta oleh Kalapas Pekanbaru untuk mengisi kajian di lapas warga binaan. Berjumpalah saya dengan pejabat-pejabat Provinsi Riau yang ada di sana. Tidak perlu saya sebut siapa orangnya. Saya bilang, "Pak, Bapak korupsi. Di luar penjara banyak orang korupsi. Bapak maling, di luar penjara banyak orang maling. Bapak narkoba, di luar penjara banyak orang narkoba. Tapi kenapa Bapak yang kena tangkap? Karena Bapak sial nasibnya," saya bilang. Orang di luar ini kerjaan seperti Bapak banyak. Maaf, Allah ingin melihat, Allah ingin tunjukkan ulah atas perbuatan tangan kita sendiri ditimpakan oleh Allah azab agar Allah ingin kita kembali ke jalan yang baik. Bapak kalau tidak bisa baca Quran di luar, Allah paksa baca Quran dalam penjara. Kalau tidak mau solat di luar, dipaksa solat dalam penjara. Kalau tidak mau sujud di luar, Allah paksa sujud dalam penjara. Makanya kalau Bapak pergi ke LP Sialang Munggu, coba lihat pagi hari itu yang main badminton tak banyak, paling-paling 3, 4, 5, 10 orang paling banyak. Yang paling banyak tengok di masjid, yang solat duha, solat isyraq, baca Quran. Saya heran jo, kini baru baca Qurannya. Potang ke mana? Maka ditimpakan oleh Allah agar Allah ingin kembalikan ke dia ke jalan yang benar. 3, penyebab Allah turunkan azab di muka bumi. Yang keempat, kenapa azab ini Allah turunkan ke muka bumi? Allah bicara dalam surah Al-Anfal ayat 25. Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, peliharalah diri kalian yang azab itu tidak hanya menimpa orang zalim. Kesimpulannya apa? Azab ini Allah turunkan ketika orang soleh, orang yang merasa taat beribadah, ulama, orang-orang soleh diam melihat kemaksiatan. Hati-hati. Ketika orang soleh sudah diam melihat kemaksiatan, azab Allah akan turunkan. Maka orang soleh itu jangan diam melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Saya pernah baca hadis qudsi. Allah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, aku perintahkan para malaikat untuk membalikkan satu kampung." Dibalikkan satu kampung. Malaikat berkata, "Wahai Allah, kenapa engkau balikkan kampung ini? Bukankah di kampung ini ada orang solat? Bukankah di kampung ini masih ada orang berpuasa? Bukankah di kampung ini masih ada orang tahajud? Bukankah di kampung ini masih ada orang bersilaturahmi?" Kata Allah, benar, di kampung ini banyak orang soleh, banyak orang bertahajud, banyak orang bersilaturahmi, banyak orang qiyamul lail. Tapi orang soleh di kampung ini mukanya tidak merah, hatinya tidak gelisah melihat kemaksiatan di depan mata mereka. Maka ketika orang soleh sudah berdiam diri, tanda Allah turunkan azab di muka bumi. 4. 5.
Kenapa azab Allah turunkan? Allah bicara dalam Quran surah Al-Isra ayat 16. Apa kata Allah? Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna. Kata Allah, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul Apa kata Allah? Allah bicarakan, dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, satu daerah, kami perintahkan kepada orang kaya, orang tokoh-tokoh masyarakatnya, RT-nya, RW-nya, ketua masjidnya, ketua BSKM, ketua BKMT, ketua pemuda, tokoh di kampung itu, orang kaya di kampung itu, untuk taat kepada kami. Jika mereka mendurhakai kami, fahaqqa 'alaihal qaul, berlakulah hak kami atas mereka, kami timpakan azab kepada mereka. Saya mau tanya, Pak RW mana sih kau? Ada. Pak RT mana sih kau? Berapa orang RT RW? Mana ompe RT mana? Loh, ini Allah katakan, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna. Kalau kami hendak membinasakan satu negeri, kami perintahkan orang kaya, petinggi-petinggi, tokoh-tokohnya untuk taat kepada kami. Kalau mereka mendurhakai kami, fahaqqa 'alaihal qaul, berlakulah hak kami atas mereka, kami azab mereka. Aku sampaikan pada Pak RT, mulai sekarang ke masjid semuanya. Ketua pemuda, ketua BKMT, ketua BSKM, nak bongi-bongilah, tidak ada masalah. Maka oleh karena itu orang kaya di lingkungan perumahan ini datang semuanya ke masjid. Jadi maaf, orang kaya saja hari ini sudah mulai ke masjid, Pak. Apalagi kita hari ini yang miskin. Makanya ada pepatah orang Minang mengatakan, buat apa berbaju batik kalau tidak pakai selendang? Buat apa berwajah cantik kalau kita tidak pernah sembahyang? Wajah cantik, wajah ganteng, tidak ada guna, Pak, kalau kita tak solat. Ikulah wajah awak buruk, hitam, bongak, miskin, rumah nyewa, listrik numpang, tidak lo sembahyang. 8-0 main. Malu kita dengan Allah, maka kita belajar untuk taat kepada Allah. 5. Yang keenam, ujian datang untuk orang beriman, azab bagi orang yang durhaka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kami uji mereka dengan rasa takut, kekurangan harta, kemiskinan, kematian, kehilangan, dan seluruhnya. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira ini pada orang yang sabar. Maaf, kalau orang beriman namanya ujian, kalau orang kafir namanya azab. 6. Terakhir, kenapa azab ini Allah turunkan? Ini yang berbahaya, Pak. Hati-hati. Di sini kita banyak terkena dengan ayat yang ke-7 ini. Allah berkata dalam Quran surat Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah? "Falamma nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu ahaznahum baghtatan." Kata Allah, faizahum mublisun. Dengarkan apa kata Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah? Apabila mereka sudah melupakan Allah. Dulu acok ke masjid, kini jarang. Dulu selalu baca Quran, kini jarang. Dulu selalu tahajud, kini jarang. Dulu selalu berjamaah, kini jarang. Dulu selalu bersedekah, kini jarang. Dulu selalu solat duha, kini jarang. Apabila mereka sudah melupakan Allah, kami buka pintu kesenangan dunia. Proyek cair, termen cair, melangkah ke muka piti masuk, surui ke belakang piti masuk, besuo kawan piti masuk, besuo mintuo piti masuk. Ketika mereka mulai melupakan Allah, kami buka pintu kesenangan dunia. Tak percaya, Pak? Cubalah. Ketika mereka bergembira di atas kesenangan itu, ahaznahum baghtatan, kami timpakan azab kepada mereka tiba-tiba, dan mereka terkejut dan berputus asa. Ini yang dinamakan dengan istidrat. Golak-golak botol, tak sembahyang, tak pakai jilbab, belantak, mati sekeluarga. Hati-hati. Ketika tanya diri kita, Pak, jangan tanya saya, tanya diri kita. Ketika dunia datang kepada kita, piti mulai banyak, amal mulai berkurang, ahaznahum baghtatan. Berhati-hatilah, jangan-jangan nanti Allah timpakan azab dengan tiba-tiba, kita terkejut dan akan berputus asa. Ini yang dinamakan dengan istidrat, ancaman yang diikuti dengan kesenangan
dunia. Maka oleh karena itu saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita yang mengundang azab itu datang dalam kehidupan kita. Maka solusinya kembali kepada pembahasan pertama, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin sampaikan pesan buat kita bersama, buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa 1 bulan Ramadan ini, apa ending yang akan kita capai? Apa latihan yang mau kita ambil hasilnya? Pak, Bu, kita puasa 1 bulan ini bukan sama rasa, bukan senasib sepenanggungan. Kita ingin merasakan orang miskin yang kelaparan. Tidak, kalau hanya itu Pak, bohong kita semua. Orang miskin itu kalau dia lapar pagi hari, siang hari dia lapar, sore hari dia lapar, malam hari dia lapar, bahkan dia tidur dalam keadaan kelaparan. Besok pagi pun dia bangun tak tahu lagi apa yang mau dia makan. Itu orang miskin. Tapi kalau kita ingin menyamaratakan senasib sepenanggungan dengan orang miskin yang tidak makan, pagi hari kita lapar, siang hari kita lapar, sore hari kita lapar, malam hari awak konyang, tak sama. Tapi apa yang mau kita ambil? Ramadan ini dilatih oleh Allah. Maaf, yang mau kita ambil satu. Bapak Ibu nanti jam 11 siang tengok bini ndak ada di rumah, nyopoi ke pasar, anak poi ke sekolah, bapak poi ke kedai belakang rumah, beli indomie raso kari ayam, tolu 2 buah, lado kutu ompek potong, bawang 2 siung, jangan lupa kerupuk lado 5. Masak di rumah Pak, siang jam 11 itu makanlah. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Istri tak tahu, anak pergi sekolah, tak ada urusan dengan Pak RT, tidak ada urusan dengan Pak RW. Bisa Bapak lakukan? Bisa. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena kita takut puasa kita batal, karena kita takut Allah marah. Ibu mandi ke kamar mandi, 1 timbo mandi, teguk 1 teguk air, ompek tinggo, ompek teguk air, bisa. Tidak ada yang tahu. Tidak ada urusan dengan suami, tidak ada urusan dengan yang lain. Tapi kenapa ibu tidak melakukannya? Karena ibu tahu puasa kita batal dan Allah marah. Perasaan diawasi itulah yang mau kita ambil selama Ramadan ini. Nanti ketika kita keluar Ramadan, kita ini terbiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini latihan selama 1 bulan Ramadan ini merasa diawasi oleh Allah, dan mudah-mudahan di luar Ramadan kita merasa diawasi, berbuat A takut kepada Allah, berbuat B takut kepada Allah, merasa diawasi. Inilah yang mau kita ambil intisari dari pelajaran kita 1 bulan Ramadan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada kita bersama pada pagi hari ini. Saya mohon doa, pagi ini rombongan kami ber4 orang jam 7 akan berangkat ke Kuantan Sengingi karena ada kajian ba'da zuhur di sana, kemudian menjelang berbuka, kemudian di Basrah ba'da salat tarawih, kemudian subuh di Kecamatan Cerenti, kemudian lanjut lagi ke Indragiri Hulu, di Belilas malamnya, di Rengat Pematang Rebah itu ba'da subuh, baru pulang diperkirakan Senin atau Selasa. Saya mohon doa, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat kami bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.